diajak bicara oleh Allah nanti di akhirat. Walahum azabun alim, mereka akan diazab dengan azab yang sangat menyakitkan. Siapa itu? Al-musbil, orang yang memanjangkan kaki celana, memanjangkan jubah, memanjangkan kain. Kalau dia pakai sarung tertutup mata kakinya, kalau dia pakai celana tertutup mata kakinya. Laki-laki, perempuan tak masuk. Celana, jubah, sarung yang menutup mata kaki, maka orang itu dalam hadis lain, ma asfalal ka'baini finnar, yang di bawah mata kaki tempatnya neraka. Satu hadis. Lalu satu hadis ini dijadikan sebagian orang sebagai dalil untuk memasukkan orang dalam neraka. Siapa yang celananya lewat mata kaki masuk neraka. Karena bapak ini takut dimasukkan dalam neraka, maka dilipatnya kaki celana. Takut masuk neraka gara-gara itu. Padahal ada hadis lain mengatakan, la yanzurullah, Allah tidak memandang. Mana Allah tak memandang? Allah tidak merahmati orang yang kaki celananya menutup mata kaki. Man jarra thawbahu, kalau kaki celananya itu menutup mata kaki, khuyala, karena sombong. Dalam hadis lain, batara, karena sombong. Jadi yang dimaksud dari dua hadis itu, kalau angkuh sombong masuk neraka, kalau tidak angkuh tidak sombong maka tidak sampai hukumnya haram. Kalau sombong haram, kalau tak sombong tidak haram, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dua kitab, satu lagi kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kalau sombong masuk neraka, kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar, kalau sombong haram, kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam, kalau sombong haram, kalau tak sombong tak masalah. Kata Syekh Yusuf Qardawi dalam bukunya Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, kalau sombong haram, kalau tak sombong tak masalah. Kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, kumpulan fatwa-fatwa Al-Azhar, kalau sombong masuk neraka, kalau tak sombong tidak apa-apa. Itulah pendapat yang saya ambil. Jadi di situ ada sebabnya, kalau sombong. Lalu bagaimana hubungan antara jubah panjang dengan sombong? Karena orang kafir musyrik jahiliyah dulu, Raja Romawi, Raja Persia, mereka memakai jubah yang menyeret. Kalau dia jalan untuk menunjukkan keangkuhan, kesombongannya, inilah pakaian orang sombong. Adapun sekarang tak ada kait-mengait dengan itu. Begitulah pendapat para ulama yang mu'tabar, terpercaya tentang masalah kaki celana, ujung jubah dan ujung kain. Bagaimana caranya kita biar tidak isbal, Ustaz? Saya bilang gampang, ambil gunting potong, selesai. Itu masalah iman, mau potong atau tidak. Apa usahanya? Antum celana di mata kaki juga masih keren kok. Ya. Emang kalau celana dipotong sampai di mata kaki sudah mengurangi kegantengan? Ya, enggak. Keren tetap keren, ganteng tetap ganteng, enggak ada masalah. Emang kalau celana dipotong sampai di atas mata kaki kemudian antum jadi jelek? Kan enggak. Kalau emang jelek berarti dari sananya memang nanti kurang beres. Berarti kenapa, apa hubungannya ketampanan, kegagahan dengan masalah apa? Potong, tinggal potong aja, apa susahnya, ya. Tidak mengganggu ketampanan antum potong, enggak ada masalah, tinggal potong aja. Memang ada larangan bagi orang tatkala salat kaf itu, ini ada beberapa tafsir tentang masalah kaf, ya. Melipat, ya. Ada di antara tafsiran bahwasanya orang kalau salat seadanya, tidak perlu dia melipat tangan lengannya tatkala hendak salat, biarkanlah yang terbiasa sebagaimana biasanya sehingga dia lebih tawadhu. Ada yang menafsirkan masalah kaf lipatan itu dalam masalah ketawadhuan. Intinya wallahu alam bisawab, ya, kalau memang dia salat dan dia melinting celananya tidak mengapa, tapi setelah itu dia potong, ya. Jangan terus-terusan seperti itu. Mau salat boleh dilinting, habis salat dilepaskan lagi, jangan, ya. Dia sekali-sekali sudah dia lipat terus dan besok pulang ke rumah dia gunting celananya, ya. Kalau dia tidak punya duit untuk gunting celana, kasih tahu saya, nanti saya bayarin, ya. Ya, paling berapa? Murah, 10.000, 20.000, apa susahnya? Karena terdapat muqayyad di salah satu nasnya, yakni sombong. Juga terdapat qarina bahwa hadis isbal harus diqayyadkan
dengan muqayyadnya. Misal Abu Bakar As-Siddiq, lalu Ibnu Mas'ud juga melakukan isbal karena malu betisnya kecil. Sementara Rasulullah SAW tidak mencela atau menegurnya. Ulama fikih sepakat bahwasanya kemutlakan dalil harus dibawa ke qayyidnya. Baik, saya jelaskan begini. Sebelum memahami tentang masalah tadi ya, yang sifatnya diqayyidkan atau muqayyadnya, ini istilah pelakunya dan penyebabnya, gitu kan? Penyebab dia kenapa melakukannya. Kalau dalam memahami masalah isbal, ya, masalah hukum-hukum dalil syar'i, lebih cenderung ulama mengatakan memahami dalil itu secara global dulu. Ada namanya am, umum, ada namanya khas, khusus. Kasus hadis Nabi SAW yang jelas di dalam dosa-dosa besar ada di sini masalah isbal. 3 golongan yang paling berat siksaannya hari kiamat, gitu kan? Yang pertama adalah musbil, orang yang tertutup mata kakinya bagi laki-laki. Yang kedua, orang tua yang berzina. Kemudian riwayat ini mengatakan raja yang pembohong. Kemudian yang ketiga adalah pedagang yang bersumpah palsu untuk melakukan dagangannya, bersumpah bohong atas nama Allah. Intinya adalah orang isbal di sini mutlak, semua dikenain hukum. Tinggal ada kasus-kasus beberapa sahabat. Kasus Abu Bakar, dengarkan baik-baik riwayatnya begini. Abu Bakar mendengarkan hadis Nabi SAW tentang isbal dan juga teguran Nabi SAW kepada sahabat yang sempat tertutup mata kakinya sementara sholat, yang disuruh ulangin sholat, gitu kan? Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud. Maka Abu Bakar datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, saya kalau sholat, begitu hadisnya ya. Coba baca hadis Abu Bakar ini. Saya kalau sholat, pakaian saya melorot sehingga menutupi mata kaki, gitu kan? Apakah saya termasuk ancaman tadi? Kata Nabi SAW, tidak. Ulama hadis menanggapi nih, kenapa dikatakan tidak? Karena Abu Bakar ini pakaiannya melorot, bukan sengaja diisbalkan, kan gitu. Fahamin poin ini. Kalau kita mengatakan tadi qayyidnya dan muqayyadnya yang mau dibahas, gitu kan, maka tidak masuk dalam bahasan Abu Bakar ini, kan gitu. Karena Abu Bakar di sini bukan sengaja isbal, kemudian Nabi bolehkan, bukan. Kasusnya bajunya melorot. Riwayat Abdullah bin Mas'ud mengisbalkan pakainya tidak benar, ini. Gak ada riwayatnya, riwayat bohong tentang yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bukan isbal, menurunkan bajunya, menutupi betisnya, begitu, bukan menutupi mata kakinya, ya, bukan menutupi mata kaki, jadi betis. Kan sahabat-sahabat itu kebanyakan mereka mengikuti sunnah Nabi SAW. Afdalnya baju laki-laki itu kata Nabi SAW adalah nisfus saq, setengah betis. Kalau biasa ulama bilang dari ujung kaki tumit antum kasih 1 jengkal ke atas, itu jadi setengah betis. Di situ yang paling afdal. Tapi boleh di bawahnya, yang penting tidak tutupi mata kaki, gitu kan? Itu intinya. Nah, Abdullah bin Mas'ud menurunkan dari betisnya tadi supaya tertutup tapi tidak menutupi mata kakinya. Itu yang ada dalam riwayat yang sahih. Tapi kalau dikatakan dia mengisbalkan, ini tidak pernah ada tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi di sini jelas Abu Bakar pun karena kasus melorotnya, bukan karena sengaja pakai baju isbal, celana atau pakaian isbal lalu kemudian Nabi bolehkan, bukan karena itu, gitu kan? Kalau kasus masalah hadis yang menjelaskan, ada hadis lain yang mengatakan siapa yang menarik bajunya, memanjangkan pakaiannya sampai mata kaki karena sombong, gitu kan? Maka tidak akan mencium bau surga. Kasusnya ini adalah kasus yang lain. Berarti ada kalau dia isbal plus sombong, berarti ada ancaman lain. Kan gitu. Jangan ditarik, oh berarti kalau tidak sombong nggak apa-apa, nggak bisa. Kan gitu. Makanya ada seorang sahabat lewat, lalu Nabi SAW mengatakan, kebetulan bajunya sampai jatuh nih, tutup mata kakinya. Kata Nabi, irfa thawbak fa innahu atqa li rabbika wa anka li thawbik. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, gitu kan? Angkatlah bajumu dari mata kakimu itu, karena itu lebih bertakwa pada Tuhanmu. Kasusnya ini karena bertakwa sama Allah. Allah yang perintahin, Allah yang larang kita lakukan, gitu kan? Dan itu lebih suci bagi bajumu, lebih suci bagi bajumu. Allahu a'lam, gitu kan? Jadi nggak usah ragu, insya Allah. Yang saya heran ini banyak orang bahas masalah isbal nih. Kenapa harus celana di atas mata kaki, gitu kan? Nanti bagaimana kalau saya ke undangan?
nanti kalau saya ke kantor dianggap celananya jingkrang, gitu kan? Kayaknya pemandangannya nggak bagus. Herannya, kenapa ada orang di mall, di jalanan pakai celana puntung sampai di lutut, nggak apa-apa? Itu kan lebih tinggi kan? Ada orang perempuan pakai celana pendek sampai pahanya, lebih tinggi lagi, nggak dibahas tuh? Kenapa celana yang di atas mata kaki dibahas? Kenapa harus malu? Ya subhanallah, gitu kan? Ini betul-betul syaitan menggoda kita, hanya membuat seakan-akan ya itu semua ditutupin mata kita yang hal besar, gitu kan? Jadi gajah depan mata dilupakan, semut di sana kelihatan gitu. Lagi, jadi hadis-hadis tentang isbal ini itu ikhtilaf di kalangan ulama. Tapi sebanyak-banyak hadis yang tersimpulkan dalam 3 hal. Satu, hadisnya menunjuk kepada ketawaduan, rendah hati. Ya, karena di Arab itu dulu sampai sekarang, kalau ada orang yang menunjukkan kesombongan karena meningkat strata hidupnya, ya baik dari hartanya ataupun kedudukannya, maka di antara cirinya kalau laki-laki dia gunakan pakaian yang cukup longgar ke bawah, musbil, melebihi batas mata kakinya. Kalau perempuannya dia gunakan perhiasan yang berlebihan, gelangnya dia pakai di tangan, di kaki, kalau jalan kicik gitu kan. Nah, itu terdengar bahwa dia sedang meningkat status sosialnya. Tiba-tiba Nabi sedang kumpul, lewat orang pamer, ingin menunjukkan diri bahwa saya sedang naik di status sosialnya. Kata Nabi keluar kalimat, orang yang pakaiannya melebihi batas mata kakinya tempatnya di neraka. Di neraka tempatnya. Abu Bakar itu terkejut karena pakaian beliau itu di bawah mata kaki. Fisiknya itu kurus, Pak. Ya seperti saya lah, gambaran begini, sering melorot gitu kan, sering di bawah begitu. Nabi sebelumnya nggak pernah bicara begitu, gara-gara kasus orang ini lewat, Nabi keluar kalimat begitu. Abu Bakar klarifikasi, ya Rasulullah, bagaimana saya ini, saya sering melorot pergi di bawah mata kaki, bagaimana? Kata Nabi, kamu tidak. Di sampingnya ada Ibnu Umar, masih kecil, belum paham kalimat ini, apakah ini bahasa kiasan, majasi, atau bahasa langsung hakikatnya. Kata Nabi, ya Ibnu Umar, hei Ibnu Umar, jangan sombong seperti orang memanjangkan pakaian di bawah mata kaki, seperti orang tadi lewat dengan sombongnya. Orang yang sombong seperti itu khaila, karena sombong, famaq'aduhu finnar, bima ma'na, maka tempatnya di neraka. Maka ditafsirkan oleh kalangan ulama yang pertama, yang dimaksudkan isbal di sini adalah hadis untuk menjaga diri supaya tetap tampil tawadhu. Yang kedua, isbal itu menunjuk juga pada kehati-hatian dalam ibadah. Hati-hatian. Dulu pernah terjadi seorang sahabat sholat, kata Nabi, innallaha la yaqbalu sholata musbilin, Allah enggak terima sholat orang yang celananya kepanjangan. Faliyatawadda, maka wudu lagi, dia wudu lagi, balik lagi, sampaikan lagi, sampai 3 kali. Setelah 3 kali dia sholat, Nabi tidak menegur lagi. Perhatikan, ini sering hadis ini digunakan oleh sebagian orang untuk menunjuk dalil, tuh kan sholatnya aja nggak diterima. Tapi orang ini tidak mendalami mana hadisnya, salah kesimpulannya, salah. Saya pernah diberhentikan di Bekasi setelah sholat subuh, ngimami ceramah, mau masuk ke mobil, dipotong di tengah jalan oleh 2 orang tokoh, satunya sekretarisnya. Ustaz, mohon maaf saya ingin tanya, menurut Ustaz bagaimana hadis tentang Allah tidak menerima sholat yang celananya isbal? Masya Allah, maksudnya Ustaz celananya kepanjangan, sholat kita nggak diterima tuh, gitu kan? Dengan bahasa yang lain. Oh akhil karim, hadisnya di sini kan? Oh iya, di hadis Sholihin Ustaz. Taib, saya punya beberapa pertanyaan, saya bilang sebelum kita simpulkan. Satu, bukankah Nabi di hadis itu menyuruh untuk wudu lagi orang itu? Iya Ustaz. Baca hadisnya? Iya Ustaz. Pertanyaan saya, kalau yang salah celananya kenapa disuruh wudu? Harusnya ganti celana. Kalau yang salah celananya harusnya ganti pakaian, bukan disuruh wudu. Diam. Baik, pertanyaan kedua. Kalau yang keliru celananya, bukankah dia wudu sampai 3 kali dan yang ketiga dia sholat tidak ditegur lagi oleh Nabi? Iya. Bukankah mengenakan pakaian yang sama? Iya. Pertanyaan saya, kalau yang salah pakaiannya, kenapa saat yang ketiga Nabi tidak menegur lagi? Mendiamkan, membenarkan sholat dengan pakaian yang sama. Diam. Saya bilang, akhi, disinilah pentingnya belajar hadis dengan mendalami ilmu hadis. Lihat asbabul wurudnya. Ternyata ketika dicek di asbabul wurud, dia wudu, dia lihat belum sadar. Pada yang ketiga, dia sadar. Dia lihat ternyata ketika pakaiannya kepanjangan, saat mengusap, membasuh bagian kakinya, ada yang tidak terbasuh dengan sempurna, ketutup oleh bagian pakaian tadi. Dia menduga ini mungkin yang dimaksudkan oleh Nabi. Begitu dia basuh, dia sholat, Nabi tidak menegur lagi. Maka yang kedua ini disimpulkan oleh para ulama, hadis isbal ini adalah kehati-hatian dalam ibadah. Maka antum tolong gunakan pakaian dengan hati-hati supaya tidak mengganggu dalam proses ibadah. Mungkin saat wudhu terbasuh dengan sempurna, tapi saat jalan najis menempel tanpa antum tidak sadari, terbawa, tergusur dan sebagainya. Makanya coba bikin yang kira-kira ketika Anda digunakan, baik digunakan tapi juga bisa dijadikan sebagai langkah preventif supaya kotoran-kotoran tidak menempel. Bikin. Yang ketiga teman-teman,
Itu hadis-hadis terkait dengan keindahan dalam berpakaian, kepantasan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Karena itu di zaman Nabi sekalipun ada yang isbal, ada yang tidak, itu Masya Allah penampilannya itu sesuai dengan asas kepantasan. Jadi jangan sampai Anda, saya ingin menjaga supaya tidak isbal, Masya Allah besok ke kantor pakai dasi, pakai jas, Masya Allah pakai kemeja, begitu celana ngatungnya luar biasa ke atas, gitu kan gak enak dipandang juga, gitu kan. Dicari yang sebaik-baiknya, sesuainya, terapkan dalam kehidupan yang tiga ini.